mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang buta akan melihat. Saat ini Tuhan, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja melawat setiap kami, melawat hati kami, melawat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat setiap rohmu, sembah Dia, sembah. Kami rasakan kasih-Mu di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Hiaralabaya shandaralabaya sharalabaralabaralaba, hiaralabaya ralabaya shando, kirarabaya narabaya shande, hirarabaya narabaya sharalabaya ralabaralabaralabaralaba, kiraralabaya sharalabaralabaralabaralaba. Curahkanlah. Mari yang di rumah-rumah katakan mujizat, mujizat terjadi di tempat ini. Katakan dengan iman, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Katakan curah. Kami terima dengan iman Tuhan Yesus. Oh, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Kita mau angkat satu pujian. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang
Yesus, Kaulah pujian bagiku. Jarak dibuka siarannya. Maaf, lupa dibuka. Oke, terima kasih untuk penyembahannya. Kita merasakannya adanya Roh Kudus yang dicurahkan sehingga hati kita ingin menyembah lebih dan lebih lagi. Ingin mendapatkan yang sukacita yang lebih lagi. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Rahel ya. Ibu Rahel Warsito. Kami persilakan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kembali pada hari ini kita dapat Shalom, suara saya terdengar? Halo? Ya, Kedengeran. Kedengaran. Baik, puji Tuhan, terima kasih, tetap semangat walaupun di tengah hari yang cukup panas ini. Nah, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan dengan saya beri satu tema wanita istimewa. Ulama yang saya ingat syairnya berkata demikian, wanita dijajah pria sejak dulu. Ya, bahkan di orang-orang Yahudi wanita itu tidak dianggap, bahkan wanita itu setara dengan budak. Tapi wanita itu begitu berharga, begitu istimewa di hadapan Tuhan. Wanita yang kadang orang bilang adalah makhluk yang lemah, ciptakan wanita secara spesial dan luar biasa. Nah, saya akan baca di dalam Amsal 31 ayat 10 yang mengatakan demikian, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi kalau para suami mendapatkan istri yang beriman luar biasa, itu lebih berharga daripada permata emas perak yang mahal harganya. Nah, bahkan firman Tuhan katakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, suatu hari, saudara, saya membaca sebuah kisah yang luar biasa. Waktu itu malaikat Tuhan beserta dengan Allah sedang berbicara. Ya, nah malaikat itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapalah begitu lama Engkau menciptakan wanita ya Allah? Lalu Allah berkata, aku menciptakan wanita dengan segala kelebihan dan keunikannya. Dua tangannya mampu, pelukannya dapat menyembuhkan sakit hati dan kerisauan, mampu menyembuhkan dirinya sendiri dan bekerja 18 jam sehari, bahkan lebih ya ibu-ibu. Ya, wanita itu apalagi kalau sedang mengandung ya, bekerjanya itu lebih dari 18 jam karena sekalipun dia tidur, dia harus tetap menggendong bayinya yang ada di dalam rahim. Kenapa wanita terlihat begitu lelah, rapuh, dan terlihat banyak beban? Dan kenapa itu ada kebocoran di kedua pelupuk matanya? Lalu Allah berkata, oh itu tidak seperti yang kau bayangkan. Itu adalah air mata. Lalu malaikat bertanya, air mata itu untuk apa Tuhan? Air mata adalah salah satu kegembiraan, kerisauan, cinta, kesepian, kesedihan, penderitaan, kebanggaan. Wanita dapat mengatasi beban lebih baik daripada lelaki. Dia mampu menyimpan kebahagiaan dan pendapatannya sendiri. Dia mampu tersenyum ketika hatinya menjerit, kesedihan. Mampu
mampu menyanyi ketika dia menangis saat terhadap ketakutan. Dia berkorban demi orang yang dicintainya. Dia mampu berdiri melawan ketidakadilan. Dia menangis saat melihat anaknya adalah pemenang. Nah, dia gembira dan bersorak-sorai saat kawannya tertawa bahagia. Dia begitu bahagia mendengar suara kelahiran. Dia begitu bersedih mendengar berita kesakitan dan kematian, tapi dia mampu mengatasinya. Ciuman dan pelukan dapat menyembuhkan luka yang diderita oleh anak dan suaminya. Nah, ketika Allah berfirman, Allah menciptakan wanita, ia diberi kekuatan keistimewaan. Aku membuat bahunya cukup kokoh untuk menopang dunia, namun harus cukup lembut untuk berikan kenyamanan. Aku memberinya kekerasan anak dan menerima penolakan, perbuatan yang menyakitkan dari anak-anaknya. Aku memberi kekuatan untuk tetap tegar ketika orang-orang lain menyerah dan mengasuh keluarganya dengan penderitaan dan kelelahan. Aku memberinya kepekaan untuk mencintai anaknya dalam setiap keadaan, bahkan ketika anaknya bersikap sangat menyakiti hatinya. Aku memberinya kekuatan, kegagalan, dan melengkapi dengan tulang rusuk suaminya untuk melindungi hatinya. Aku memberinya kebijakan untuk mengetahui bahwa seseorang suami yang baik takkan pernah menyakiti istrinya, tetapi kadang menguji kekuatan dan ketetapan hatinya untuk berada di sisi suaminya. Dan akhirnya, aku memberi air mata untuk diteteskan. Ini adalah khusus milik untuk diperlukan. Kecantikan seorang wanita bukanlah dari pakaian yang dikenakan, sosok tubuh yang ia tampilkan, atau bagaimana ia menyisir rambutnya. Kecantikan seorang wanita dilihat dari matanya, karena itulah pintu hatinya, tempat di mana cinta itu ada. Cinta tanpa syarat. Tuhan menciptakan wanita begitu sempurna. Lalu malaikat bertanya, Tuhan, apa kekurangan dari wanita tersebut? Oh, ada. Ya, wanita terkadang lupa bahwa betapa sangat berharga dirinya. Betapa kacaunya dunia ini tanpa adanya wanita. Nah, saudara yang kekasih WOI, yang terkasih di dalam Tuhan, wanita itu punya keunikan yang luar biasa, punya ya yang tidak dimiliki oleh pria. Ya, saya bagi di dalam 5 poin. Poin yang pertama, ya, yang pertama, wanita dijadikan dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Poin yang pertama, wanita dijadikan dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Mazmur 139. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Apa ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk menjadi manusia unggul, manusia itu harus berkompetensi untuk berkompetensi ya, untuk berlomba. Saya ada sebuah ilustrasi, sebuah gambar ketika suami istri melakukan hubungan kasih, sang pria mengeluarkan kira-kira 100 juta sperma. Nah, ibu-ibu bisa lihat ada gambar sel telur yang dikelilingi oleh 100 juta sperma. Nah, dari 100 juta itu, yang jadi Rahel satu, yang jadi Feby satu, yang jadi Lina satu, yang jadi Ruti satu, yang jadi teman-teman sekalian satu. Berarti dari 100 juta berlomba, lalu yang menjadi pemenang adalah satu orang. Berarti saudara yang kekasih di dalam Tuhan adalah wanita-wanita unggul yang luar biasa. Wanita-wanita unggul yang hebat. Karena apa? Dari usia satu. Paling banter mungkin kembar 5, tapi rata-rata 1. Dan 1 itu adalah saudara dan saya. Jadi Tuhan ciptakan manusia itu dengan cara yang dahsyat dan luar biasa. Firman Tuhan ya, di dalam Amsal ayatnya saya lupa, di situ dikatakan engkau merajut aku sejak dalam kandungan ibu. Penelitian seorang dokter mengadakan satu penyelidikan, terjadinya pembuahan ya sel telur dengan sperma, lalu itu terjadilah pembuahan yang bernama zigot. Ternyata ketika diperbesar dengan 1000 skala dengan mikroskop, seperti seorang ibu yang sedang merajut
gitu yang sedang menyulam, sehingga terjadilah pembentukan yang namanya luar biasa ya. Tuhan jadikan wanita itu dengan cara yang hebat dan sangat-sangat luar biasa. Dia berkompetensi, dia berlomba. Ya, berlomba dari 100 juta. Kalau kita bertanding paling lawan kita mungkin 10, 20, 30. Ini lawan kita adalah 100 juta orang. 100 juta. Yang itu satu, yaitu siapa? Saudara-saudara yang ada di WOI ini. Jadi engkau adalah istimewa di hadapan Tuhan. Yang kedua, keistimewaan wanita yang kedua, ia menjadi penolong. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong dengan dia. Yang lain semua baik, hari pertama semua baik, hari kedua semua baik, semua baik, semua baik. Tapi ada satu kalimat yang mengusik telinga saya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik. Semuanya baik, tapi ini tidak baik. Ya, kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi kalau manusia seorang diri saja itu kurang. Ada satu nyanyian, kau begitu sempurna. Nah, Tuhan berkata bahwa kalau Adam sendirian itu tidak baik. Tidak baik artinya tidak sempurna, kurang sempurna. Makanya Tuhan bilang, aku akan memberikan penolong bagimu yang sepadan. Ya, kalau Adam sendiri tidak baik, maka Tuhan mau menyempurnakan dengan cara apa? Memberikan seorang wanita istimewa untuk menjadi penolong. Ya, semua ciptaan Allah selalu dikatakan semua baik. Namun di ayat ini dikatakan tidak baik. Artinya kurang sempurna. Maka Allah menyempurnakannya. Ya, ada orang bilang di balik kesuksesan seorang suami ada istri di belakang yang selalu menopangnya. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa sorga ada di telapak kaki ibu. Kenapa sorga bukan di telapak kaki bapak? Karena ibu adalah wanita istimewa yang Tuhan ciptakan sebagai penolong. Nah, kalau sebagai seorang penolong berarti dia kepada orang yang ditolong. Jadi para WOI, engkau adalah seorang penolong yang luar biasa. Ya, engkau seorang penolong yang luar biasa. Lalu yang ketiga, ya, keistimewaan wanita yang tidak dimiliki oleh pria adalah multitasking. Ya, multitasking artinya dia kadang-kadang saya bekerja ya sambil ngulek, sambil goreng, sambil nyuci piring, sambil ngapu, apapun saya lakukan. Karena apa? Wanita memang multitasking. Dalam satu waktu dia bisa melakukan beberapa pekerjaan secara sekaligus. Secara sekaligus. Multitasking. Ya, itulah wanita. Larut malam semua pekerjaan dilakukan. Wanita itu bisa jadi dokter, bisa jadi supir, ya, bisa jadi asisten rumah tangga, bisa jadi koki, bisa jadi guru, ya, lalu bisa jadi supir, ya, bisa jadi suster, dokter, psikiater bila ada anak atau suami atau keluarga yang sedang sakit. Ya, bisa menjadi bendahara untuk mengatur keuangan, untuk memupuk anak-anaknya mengenal kepada Tuhan, bahkan bisa menjadi pendengar yang baik bagi keluh kesah keluarganya, menjadi pahlawan demi menyelamatkan keluarganya dari mara bahaya. Ya, seorang wanita itu bisa menjadi Wonder Woman yang sangat luar biasa ketika dalam keadaan genting, ketika dalam keadaan mara bahaya. Saya menutup ya, saudara, anaknya mau diculik, ya, anaknya sudah direbut. Wih, wanita itu beringasnya luar biasa sampai dapat menyelamatkan anaknya. Luar biasa, ya. Wanita itu bisa menjadi seorang yang super kuat sekali ketika dia harus membela keluarganya. Luar biasa. Walaupun tubuh balik kelemahannya itu ada kekuatan, ada super power yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada wanita. Dan wanita nggak kenal capek. Satu contoh, ketika anakmu masih kecil, engkau gendong, kau sambil nyiapin masakan, sambil bekerja. Ketika suami pulang, "Pah, ini gendong anak sebentar, mama mau ini."
1 jam aja suaminya gendong, gak lama. Mah nih mah aku capek. Wanita luar biasa, bisa berjam-jam. Ya, bisa berjam-jam dia melakukan satu pekerjaan yang luar biasa. Poin yang keempat. Nah ini luar biasa. Wanita menjadi pembuka jalan bagi Kristus untuk karya penyelamatan manusia. Ya, wanita menjadi pembuka jalan bagi Kristus untuk karya penyelamatan manusia. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan engkau hendaklah menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud kepada bagi bapak leluhurnya. Tuhan Yesus enggak pinjem rahimnya si Kang Ucup, enggak. Tuhan Yesus pinjem rahimnya siapa? Maria. Jadi wanita dipakai Tuhan kan pembuka jalan bagi Kristus untuk karya penyelamatan kepada manusia. Luar biasa. Jadi wanita itu begitu spesial. Bahkan saudara, ketika Tuhan ciptakan Adam, ya Adam biasa aja, tubuhnya lempeng, kasar, geradakan, karena Tuhan belum pengalaman. Tapi ketika Tuhan ciptakan wanita, Tuhan sudah punya pengalaman pertama penciptaan Adam dengan cara yang indah dan luar biasa. Ya, sehingga pinggulnya ada lekukan, pokoknya bentuknya indah lah, kulitnya halus, mulus dan lain sebagainya yang berbeda sekali dengan pria. Wanita itu sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, lalu yang ketiga, 5, menjadi wanita menjadi ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua makhluk yang hidup. Ya. Jadi wanita yang pertama yang bernama Ibu Hawa itu adalah menjadi semua makhluk hidup. Ya, lalu ada kata-kata yang bilang Hawa nafsu, bukan Adam nafsu. Karena apa? Hawa lah yang bernafsu. Ya, luar biasa. Jadi wanita itu begitu unik, begitu dahsyat, begitu luar biasa yang tidak dimiliki oleh kaum pria. Sangat luar biasa sekali. Bahkan banyak istilah yang menggunakan tentang wanita. Di dalam marga Batak ada Paseta, ada Ibu Pertiwi, tidak ada yang namanya Bapak Pertiwi. Ya. Dan yang luar biasanya lagi, Tuhan memakai wanita luar biasa. Waktu Tuhan Yesus mau lahir ke dalam dunia, Yesus nggak pinjem rahimnya Kang Ucup, tapi Yesus pinjem lahirnya yang nama Maria. Ya, dia berkata, aku titipkan sejak aku mati ibuku menjadi ibumu. Jadi Yesus memperhatikan wanita. Ya, lalu ketika dia meninggal, dia ditemani oleh siapa? Oleh wanita. Murid laki-lakinya semua ngacir ketakutan, tapi wanita nggak pernah takut. Wanita nggak pernah takut oleh rambutnya wanita. Luar biasa. Ya, waktu meninggal Yesus ditemani wanita. Waktu meninggal dalam tanda kutip ya, wafat di atas kayu salib. Ya, bahkan waktu bangkit dia pertama kali menampakkan diri kepada siapa? Kepada para kaum wanita. Engkau menjadi wanita yang istimewa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bilang, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Tuhan pakai wanita menjadi makhluk yang luar biasa. Di balik kelemahan, dia mempunyai satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh para pria. Luar biasa. Di negara yang nggak ada wanitanya, saudara, ya hidupnya mungkin akan kacau negara itu. Tapi karena ada wanita itu luar biasa. Ya, kalau misal anak masih kecil, bapaknya meninggal, ya paling ekonomi morat-marit sementara. Tapi nggak lama wanita langsung beradaptasi untuk cari nafkah. Ya, meninggal, anaknya masih kecil, bapaknya pusing 7 keliling. Mau masak nggak bisa, akhirnya jajan. Jajan akhirnya gaji belum habis, waktunya sudah habis. Karena apa? Pengeluaran yang begitu besar. Itulah keunikan seorang wanita. Wanita itu luar biasa. Jadi berbahagia. Dulu saya sempat
nyesel, kenapa ya aku jadi wanita, kenapa enggak aku jadi laki-laki ya. Ya, tapi justru sekarang malah merasa bersyukur. Karena apa? Wanita itu begitu spesial di hadapan Tuhan. Tuhan begitu menghargai wanita. Jadi hari ini, ya, kalau engkau menjadi wanita yang luar biasa, engkau adalah jembatan, engkau adalah bahu untuk menopang dunia ini. Karena apa? Dengan hadir punya peranan yang sangat penting. Simpson kalah oleh si Delila. Ya, padahal Delila itu adalah wanita yang mungkin kalau diangkat sama Simpson dibanting langsung tepar. Tapi ini enggak. Ya, di balik kelemah lembutannya ada satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh kaum pria. Wanita diberikan kepada pria untuk menjadi penolong yang sangat luar biasa. Dan saya percaya wanita di tempat ini adalah wanita-wanita yang hebat, yang luar biasa, yang akan berdampak dimanapun engkau ditempatkan. Jadilah wanita bijak yang menjadi berkat dimanapun engkau berada. Dan engkau seperti pohon, menjadi pohon anggur yang berbuah di dalam, artinya menjadi berkat bagi rumah tanggamu. Kalau ada wanita yang berbuah anggur di luar, artinya menjadi berkat di luar, tapi tidak menjadi berkat di dalam. Ada banyak wanita yang karirnya sukses, tetapi di rumah tangganya menjadi batu sandungan. Di rumah tangganya menjadi orang yang tidak. Kalau kita belajar wanita bijak, ada wanita yang meruntuhkan rumah tangganya, tapi ada wanita yang memperkuat rumah tangganya. Saya percaya wanita-wanita WOI adalah wanita-wanita yang istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, hampamu berhenti berbicara di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar firman ini boleh menempelak hidup kami. Apakah kami membangun rumah tangga kami sendiri ataukah kami menghancurkan rumah tangga sendiri? Karena kami percaya wanita punya dua tangan namun dapat bekerja dalam banyak hal. Wanita punya dua mata, namun dia menusuk ke kiri, ke belakang, menusuk ke atas, ke bawah, melihat keadaan daripada keluarga yang dikasihinya. Wanita mempunyai kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan itu boleh diimpartasikan untuk menjadi pelindung bagi anak-anaknya, untuk menjadi penolong bagi suaminya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan wanita-wanita yang ada di WOI, apapun keberadaannya, apapun kelebihannya, apapun kelemahannya, mereka akan menjadi simponi yang indah untuk bekerja sama dengan para suami-suami yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan keluarganya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami percaya berkat Tuhan akan mengalir karena kami percaya di mana ada wanita, di mana ada kehidupan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, saya serahkan kepada host. Amin. Puji Tuhan untuk sharingnya hari ini Bu Rahel. Bagus sekali ya. Ternyata kita ini adalah wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita istimewa. Jadi jangan kita merasa lagi kita nggak berharga, kita tuh nggak bisa apa-apa. Ternyata kita diciptakan Tuhan secara luar biasa. Tuhan itu mau kita menjadi wanita-wanita yang benar-benar menjadi seorang yang kuat, menjadi yang istimewa, menjadi penolong ya buat di rumah tangga kita juga. Amin. Selanjutnya mungkin kita foto dulu ya. Kita foto dulu bersama. Yang belum dibuka kameranya tolong dibuka ya. Kita foto ya. Terus jangan lupa senyumnya yang manis semua. Oke, Cecil udah siap? 3, 2, 1. Bentar ya. Ini nggak belum semua buka video ya. 3, 2, 1.
Ya oke deh, Lia. Thank you ya. Mungkin ada nggak yang setelah mendengarkan firman sharing yang dibawakan sama Ibu Rahel, ada yang mau memberikan kesaksiannya sebagai seorang wanita yang istimewa? Atau mau menambahkan, Ibu Ketua kita, Ibu Meni, mau menambahkan sesuatu atau Febe? Ya, ya, saya sedikit tambahan lagi ya. Tadi luar biasa sharing firman Tuhan hari ini yang dibawakan sama Ibu Rachel. Kita ini harus mengucap syukur ya. Waduh, ciayo untuk perempuan, Ya, yuk. wanita-wanita. Ciayo, ciayo. Benar-benar kita mengucap syukur bahwa kita tuh diciptakan wanita, wanita yang super wonder. Benar super wonder. Yang seperti si Bu Rahel bilang katanya, kita bisa melakukan segala sesuatu dalam satu waktu. Kita sambil masak, sambil nyapu, sambil sambil konsentrasi dengan urusan anak atau urusan suami, siapin ini, siapin itu segala betul-betul banget. Ya, juga banyak juga saya lihat juga di WOI Kul 10 ini banyak juga wanita-wanita yang keren dan luar biasa ya. Saya lihat seperti ya salah satunya adalah ya Bu Rachel ya yang siap selalu untuk suami dan adiknya Marta yang lagi sakit bisa melakukan dan hari ini masih mau melayani Tuhan. Itu luar biasa banget. Ya, tepuk tangan buat Ibu Rachel hari ini. Benar-benar luar biasa. Terima kasih. Juga Ira, lihat ya, itu dia juga membantu ibu dalam rumah tangga, segala-galanya juga bisa. Ya, Lia juga saya lihat juga. Semuanya yang di sini saya lihat tuh semuanya superwoman, superwoman. Ya, kita harus mengucap syukur. Ini sepertinya ini sebenarnya ini satu kodrat dari Maria ya, Bunda Maria ya, bahwa kita tuh adalah wanita-wanita yang bisa melakukan segala sesuatu yang sudah diberikan kepercayaan Tuhan untuk buat kita. Ya, ingat. Jadi ini kepercayaan Tuhan buat kita. Jadi ini kodrat buat kita. Dari melalui kita dari ceritanya si Ibu Maria aja yang melahirkan Tuhan Yesus. Kenapa bukan yang lain? Kenapa si Maria? Karena Tuhan tahu, karena wanita bisa melakukan sesuatu yang terbaik ya untuk suami juga ya, juga sebagai tiang doa, jangan lupa sebagai tiang doa. Oke, boleh serahkan kepada yang lain lagi. Mungkin Lia coba Lia memberikan satu tambahan lagi Lia. Halo Lia. Yang habis ulta kemarin tuh dia. Ya. Shalom. Lia. Bagaimana Lia? Oke, ngomong apa ini? Ngomong apa ini? Kamu superwoman loh. Ayo dong bercerita dong kesaksian kamu dong. Ya, kayak seperti yang Bu Rahel khotbahkan tadi ya. Sebenarnya banyak banget sih kesaksian saya, cuman mungkin belum waktunya saya kesaksian. Cuman saya mau kasih sedikit sih, memang benar ya, ada banyak wanita itu yang kadang mengutamakan pekerjaan tapi rumah tangga hancur gitu kan. Salah satunya saya sih sebetulnya itu. Dulu saya waktu kerja itu benar-benar saya tuh terlalu fokus sama pekerjaan sampai kadang tuh setiap hari tuh kadang kita berantem mulu kan, berantem gitu, rumah tangga problem terus gitu, karena saya tuh lebih ke pekerjaan sebenarnya daripada ke keluarga. Jadi setiap hari ribut, berantem sampai pernah tuh Lady tahu lah, Lady tahu sampai pernah kita mau pisah dulu kan, mau pisah. Nah, singkat cerita saya ada kejadian yang benar-benar itu apa ya?
mungkin bagi kita lihat itu suatu penderitaan gitu, penderitaan, kenapa kok dikasih cobaan kayak gini, tapi di balik itu benar-benar Tuhan itu baik, Tuhan itu benar-benar memulihkan hidup saya. Jadi saya keluar dari pekerjaan itu dan Tuhan pulihkan keluarga saya. Sampai sekarang ya oke-oke aja sih, sejak saya udah nggak kerja, rumah tangga saya, hubungan saya sama suami, sama anak-anak, semuanya baik gitu loh. Jadi itulah kadang kita tuh bagus di luar, di pekerjaan, tapi di rumah tangga nol besar gitu. Itu sih. Ya dengan kejadian kemarin-kemarin itu ya Tuhan semua sudah pulihkan keluarga saya, pulihkan hubungan saya dengan suami. Itu aja sih, puji Tuhan, di balik ada musibah, tapi ada kebaikan buat di hidup saya. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Amin, amin. Tuhan. Ya, ada lagi? Yang Atas lain? saya. Lady. Lady. Oh, lady tuh, lady angkat tangan tuh, lady angkat tangan tuh, lady. Nggak mau kalah sama Lia. Lady. Jadi, ya mungkin apa? Kalau mungkin tadi lihat tambahin ada apa? Wanita-wanita yang karena pekerjaan jadi keluarganya ditelantarkan, dinomorduakan. Mungkin kalau dari sisi saya, karena saya melayani Tuhan, itulah mungkin ya ada saya banyak melihat contoh ya, ada teman-teman pelayanan yang dia melayani Tuhan bagus, luar biasa tampaknya, tapi keluarganya dinomorduakan. Kalau mungkin tadi lihat masalah pekerjaan ini, masalah pelayanan itu harus hati-hati juga bagi kita ya ibu-ibu rumah tangga yang melayani Tuhan. Puji Tuhan kalau saya bisa 11 tahun masuk 12 tahun di pengerja di PRJ, udah sampai saat ini ada beberapa tambahan lagi selain itu, tapi saya berusaha keluarga itu tetap jadi nomor satu gitu. Contohnya nih kayak Bu Rahel tadi bilang kan, perempuan itu multitasking, ya benar. Karena kayak seperti saya nih, misalkan saya mau melayani nih, berusaha di rumah adain dulu makanan, kita udah masakin dulu nih buat yang kita tinggal di rumah, jangan sampai itu udah pergi seharian tahu-tahu di rumah kok nggak ada makanan gitu ya. 1-2 kali suami masih oke, tapi kan lama-lama akan mengganggu juga buat dia. Saya juga ngerasain sendiri sih kalau dalam 1 minggu itu benar-benar udah ketemu kayak dari pengerja, ada banyak onsite juga, kayak kita harus hadirin profetik, harus ada MBPJ yang seharian, terus belum lagi kalau ada ibadah WOI, belum lagi kalau ada ketemu rumah duka dalam seminggu, saya bisa keluar 1 minggu full. Nah itu tuh saya harus cari cara bagaimana supaya yang di rumah nggak komplain gitu. Jadi nggak menerlantarkan keluarga juga. Dan kalaupun kita pulang pelayanan, ya seenggak-enggaknya walaupun capek harus ngobrol dulu, ngobrol sama anak, ngobrol sama suami, padahal walaupun kita udah capek banget misalkan seharian. Tapi itulah perempuan ya, makhluk spesial, makhluk istimewa. Dia bisa melakukan apa saja 24 jam, tidak ada libur bagi ibu rumah tangga ya, ibu-ibu. Walaupun udah tidur kadang tiba-tiba ada, wah ini mau ini bangun gitu. Jadi ya itulah istimewanya perempuan. Karena kita ini adalah makhluk istimewa di mata Tuhan. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Ada lagi? Last one mungkin. Banyak nih yang istimewa di sini. Ibu Lili.
Kita tahu juga dia istimewa. Terus siapa lagi? Mungkin ada lagi yang mau kasih pesan? Di sini banyak nih. Ayo dong. Ayo Banyak, dong. semuanya istimewa ya. Banyak nih. Ha-ha. Ha-ha. Tinggal mau cerita apa tidak nih? Ayo dong. Si Juliana juga sambil kerja, Iya. tapi bisa Iya. mau melayani Tuhan juga. Luar biasa. Cecil, Ci Indah, terus Cecil. Yola, semua istimewa. Semuanya nih. Saya lihat ini semuanya. Iya. Luar biasa. Ayo, siapa lagi? Satu lagi deh, kita kasih kesempatan ya. Febe, Ruti. Ada Ruti. Ruti ya. Coba si Ruti ya. Mana Ruti? Oh, Ruti lagi perjalanan balik pulang ke rumah habis Juliana. latihan di CK. Si Juliana tuh udah siap-siap kayaknya tuh dia tuh. Oh, Ya, Juliana. Juliana. Ya. Bisa gak Juliana? Bisa gak? I'm ready. Thank you Cimeni, Cira. Luar Ya biasa sama tuh. lah. Pada umumnya kita wanita yang luar biasa. Kenapa? Kita semua pasti sama suami kadang-kadang gini loh. Kita kan kayak saya harus ke toko juga, kita bekerja juga, harus urus rumah tangga juga, harus urus yang lain-lain. Itu benar-benar bagi waktunya benar-benar menyita deh, menurut saya ya. Keren. Belum lagi di rumah semenjak pandemi nggak ada mbak, jadi tuh saya double kerjaan. Ke toko juga, bantu suami kerja pulang sore, pulang kadang-kadang masak juga, terus langsung beberes rumah. Itu kadang-kadang suka capeknya minta ampun. Tapi itulah seperti yang Bu Rahel bilang tadi, kita wanita yang luar biasa. Cuma minta Tuhan kasih saya kesehatan, kasih saya kekuatan, itu aja deh. Biar kita juga bisa menyimbangi urusan pekerjaan, terlebih kita yang terlibat dalam pelayanan kayak Lady ya kan ya, yang fullnya hampir bisa setiap minggu kalau memang lagi ada pelayanan keluar. Nah, tinggal kita aja ngatur waktunya bagaimana. Yang penting tetap, kalau saya, prinsip saya gini, tetap utamakan Yerusalem kita dulu, keluarga kita dulu, baru keluar. Dan segala satunya pasti Tuhan akan bukakan jalannya, lancarkan. Oke, makasih Ibu. Oke. Terima kasih Juliana, terima kasih semuanya ya. Luar biasa, wanita-wanita istimewa. Selanjutnya kita masuk kepada pengumuman ya. Pengumuman kita punya ibadah nanti di bulan Agustus, 1 kali onsite itu online ya. Online dulu ya, di tanggal 2 Agustus. Online dulu. Ya. Online dulu tanggal 2 Agustus, kemudian selanjutnya adalah onsite tanggal 15 Agustus, itu nanti akan diadakannya di ruangan apa ya? GBI ya? Di GBI ya? Ya, GBI. Di GBI ruangan apa? Kita info. Jet atau apa, Ci? Ruang jet. Oke, nanti akan diinfo di grup ya. Oke. Itu pas bertepatan tanggal 15 Agustus, sebentar lagi kita akan merayakan 17 Agustus. Betul. Mungkin nanti banyak acara ya, menarik ya Lady ya. Ini seksi acara kita. Oke, pengumuman. Oke, selanjutnya juga ada nanti seperti biasa, setiap ibadah online kita ada persembahan yang nanti akan ditransfer ke rekening Ci Indah. Tolong Cecil bisa di-share nggak ini pengumumannya? Oke ya, yang mau persembahkan silakan ke BCA atas nama Ci Indah Nur Salim, itu nomornya nanti di nomor berapa ini nggak kelihatan saya. BCA 4281745713 ya. Terima kasih semuanya. Selanjutnya kita akan masuk ke doa syafaat yang akan dibawakan oleh Hil, dan bagi yang mau minta doa silakan. Ada yang mau didoakan? Mungkin kita juga doakan buat Febe yang matanya lagi sakit ya, biar Tuhan Yesus sembuhkan. Lalu adiknya Ibu Rachel, Brahel, terus siapa lagi yang mau didoakan? Silakan. Ulang tahun kali, Ci.
Siapa? Cilifun Yang ulang juga. tahun. Oh ya, Cilifun. Yang Juga Lia yang lagi Ya. berulang tahun. Ulang tahun. Oke. Ada lagi yang mau didoakan? Kalau nggak ada, saya persilakan Hilya untuk doanya, doa syafaat. Aduh, mati lagi. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat acara WOI kami pada hari ini. Kami percaya semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami dikuatkan kembali, kami diteguhkan kembali melalui kebenaran firman-Mu bahwa kami adalah wanita-wanita yang istimewa, wanita-wanita yang Kau tetapkan Tuhan di dalam rumah tangga kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan Yesus kami WOI 10 Tuhan Yesus berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam kelemahan. Tuhan berkati kiranya Bapa Cilinawati yang sakit di tulang jarinya yang patah, juga Cilifun agar kiranya cepat pulih dalam penyakit kankernya, semakin dipulihkan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk adik dari Ibu Marta, adik dari Ibu Rahel dan suami Ibu Rahel, Kau pulihkan Tuhan, sembuhkan penyakitnya supaya bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Kak Febo yang sedang sakit matanya, kami percaya Tuhan Yesus Kau yang pulihkan, Kau yang sembuhkan Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk teman kami yang berulang tahun, Cilia. Tuhan, terima kasih untuk pertambahan umur yang telah Engkau berikan. Kau berkati ya Tuhan Yesus. Terus Kau bawa anakmu ini ya Tuhan Yesus, semakin hari Tuhan Yesus semakin mengenalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bawa juga Tuhan Yesus WOI 10 ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Berkati Ibu Gembala kami, Cimeni Tuhan Yesus, bukan juga buat semua pengurus dan kami semua yang ada di WOI 10 ini ya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan Yesus seluruhnya Tuhan Yesus. Berkati kesehatan kami Bapa, berkati rumah tangga kami, berkati pelayanan kami, bahkan Engkau yang berkati ya Tuhan Yesus anak-anak kami seluruhnya, cucu kami dan seluruh keluarga besar kami Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami ya Tuhan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai apapun Tuhan Yesus peran yang Kau berikan bagi kami, biar kami bisa melakukannya dengan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami juga bersepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah seluruh daerahnya. Bahkan diberkatilah kiranya para pemimpin negara kami, Bapak Presiden kami, Pak Jokowi, biar kiranya hikmat marifat-Mu untuk memimpin bangsa ini, membawa kemajuan bagi bangsa ini. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap pemulihan yang ada di bangsa kami, baik itu perekonomian, baik itu kesehatan, dan keamanan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan janji-Mu yang ajaib itu terus terjadi atas bangsa kami. Berkati juga pemilu tahun 2024, kami percaya semuanya berjalan dengan lancar, dengan aman, damai. Kau tetapkan bagi kami pemimpin yang nasionalis, yang toleransi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bawa juga para pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu. Gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan Ibu Hermin. Terus berkati kedua hamba-Mu, berikan kesehatan, umur panjang, hikmat marifat-Mu terus turun Bapak bagi kedua hamba-Mu ini. Bahkan gembala kami terkasih Bapak CK7, Bapak Dr. Yanto, dan Ibu Olivia, Tuhan berkati kedua hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terus bawa hamba-Mu ini Tuhan Yesus untuk membawa kami CK7 Tuhan Yesus menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di era Pentakosta ketiga ini, Kau bawa gereja-Mu, setiap cabang-cabang yang ada di CK7, bahkan setiap kul-kul yang ada Bapak, untuk menuai banyak jiwa di era Pentakosta ketiga ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, biar kehendak-Mu yang jadi. Amin. Kita lanjutkan untuk doa berkat ya. Ya. Yuk mari angkat kita kedua tangan kita untuk menerima berkat. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia damai sejahtera,
berkat melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus, Tuhan dalam persekutuan manis dengan Roh Kudus, yang selalu menyertai dan menuntun hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Thank you Oke, semua. Thank you semuanya, Cimeni. Terima kasih Bu Rachel. Semuanya. Semuanya, Bu Rahel, Ci Cecil. Dadah semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Ruti, ya, Jola, Yola, Ruti, semuanya. Oke, God bless ya. Sampai ketemu. Ya, sampai ketemu lagi. Siapa ya Ci Sisil? Bu Neneng siapa Ci Sisil? Bu Neneng Nggak siapa? tahu Neneng siapa ya? Neneng sama siapa tadi namanya? Kim Leong. Neneng kayaknya Kim Leong itu Sari tadi. Leong. Sari. Kim Leong Sari. Oh, Sari. Neneng kayaknya si Lina deh. Tadi si Lina deh. Neneng kayaknya Lina deh. Bukan, Itu Lina ada Lina. lagi deh. Hah? Bukan Tadi deh ada kayaknya. nama Lina. Ada satu yang namanya Lina. Linawati yang kakinya sakit itu. Oh iya betul, Linawati ya, yang kurus. Cuma Neneng siapa ya Neneng? Tadi aku mau itu. Tulis aja Neneng. Hil, kapan di Jakarta, Hil? Iya, Kita ke Bogor 15 yuk, ke tempat Agustus. Hil, yuk. 15 Agustus ya. Yuk, ke Bogor yuk, Hil. Iya, yuk. Kita ketemu MDPJ dulu deh. MDPJ barengan yuk. Iya, nanti janjian ya. Si janjian ya. Yes, iya, Ci. Janjian Ada. jam 8. Ya. Oke, thank see you you. ya. Ya, God bless Thank you you. all. Thank you. Terima kasih ya, see you again ya. Oke, Iya, bye-bye. God bless you. God bless you all. Lili. Thank you Bye, ya, Bu Februari. Rahel. Thank you, Cilili.